Mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, Tio Ardianto, dilaporkan ke Bareskrim oleh simpatisan Prabowo atas tuduhan fitnah dan ujaran kebencian. Kali ini ada yang kena batunya. Tio Ardianto yang selama ini rekan-rekan dinilai sangat menghina Pak Presiden Prabowo Subianto mulai diadukan ataupun dilaporkan ke Bareskrim oleh sejumlah relawan. Ini tentu saja kabar baik bahwasanya kita memang sangat menghormati perbedaan pendapat, tapi tentunya kita tidak bisa mentoleransi bentuk penghinaan kepada siapapun, apalagi terhadap presiden. Karena rekan-rekan, tidak ada kaitannya antara menghina dan juga mengkritik. Maka dari itu, apakah Anda setuju dengan pelaporan tersebut atau justru tidak? Karena tentunya jika terus dibiarkan, takutnya sesuatu seperti ini jadi normalisasi dan tentu saja menghina dan penghinaan terus merajalela di negeri ini. Kemudian rekan-rekan, ketika melihat realita yang terjadi, bagaimana kelakuan mahasiswa ini, salah satu nama kampus besar di Indonesia menjadi sorotan. Apakah ini gagal mendidik atau justru ada apa dan mengapa sampai hal-hal yang seharusnya tidak terjadi ini terjadi? Maka dari itu, ayo kita analisa dan simak bersama-sama. Terhadap penghinaan pemimpin negara, presiden, dan pasal penyebaran hoax itu yang disampaikan dalam pengaduan masyarakat. Jadi selanjutnya teman-teman Garda Prabowo dan kami sebagai tim lawyer yang mendampingi menyampaikan kebijakannya kepada kepolisian. Apakah akan diproses hukum atau polisi akan mengambil langkah-langkah persuasif atau mungkin memberikan teguran atau apa, karena di Bareskrim ini kan ada cyber, ini juga cyber crime, ada patroli cyber, karena ini kan di media sosial. Jadi supaya kita kembali ke rule bernegara yang sehat dan moral, intinya itu. Jadi pasal-pasalnya tadi penghinaan kepada presiden 218 dan 19, termasuk juga pasal penyebaran hoax pasal 263, intinya itu kan 264 ya. Misalnya dibilang presiden gila, budaya ketimuran yang ada di negeri ini ya, ini merupakan suatu sanksi sosial, sanksi moral. Jadi kita ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa si Tio ini ya, yang mengaku ketua BEM ya, mantan ketua BEM ya, yang dengan kalimat-kalimat tidak senonohnya itu, kita proses bahwa ini adalah bentuk kemarahan masyarakat dan legitimasi bahwa dia itu adalah orang yang tidak senonoh, orang yang brutal ya, yang tidak beradab ya, sehingga memancing suatu kegaduhan yang terjadi. Nah, oleh karena itu sikap-sifat seperti ini tidak pantas gitu ya, menghinakan kayak Prabowo dan nama binatang ya. Saya katakan bahwa hari ini namanya Tio. Kalau kau bilang orang binatang, kamu yang binatang. Kalau kau bilang orang gila, kamu yang gila, Tio. Ya, jadi hari ini kami dari bidang hukum Garda Prabowo ya telah melakukan dumas terhadap saudara Tio yang kami duga ya melecehkan dan menghina ketua pembina kami, yaitu Bapak Prabowo Subianto, dan juga kami duga membuat satu berita hoax yang membuat kegaduhan dan keresahan di masyarakat. Dan bersama ini juga saya ingin menghimbau kepada adik-adik mahasiswa khususnya, lalu generasi muda Indonesia yang berpendidikan, silahkan kalian menyampaikan kritik, saran ya terhadap siapapun, tidak terkecuali terhadap presiden, terhadap pemerintah, tapi tentunya harus dengan norma-norma atau aturan ya, adab yang baik gitu dan benar di mata hukum ya. Tidak boleh kita menyampaikan aspirasi yang bersifat memprovokatif, tidak boleh juga dengan caci maki, dengan hinaan, sehingga kami rasa seorang Tio itu tidak pantas dicontoh ya oleh generasi muda Indonesia yang berpendidikan. Di sini kita bisa lihat bahwa pemerintah tentunya tidak anti kritik ya, pemerintah juga sangat terbuka. Namun demikian ada forum-forum diskusi atau tempat-tempat wadahnya yang bisa menyampaikan baik dan benar serta mengedepankan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab gitu. Di mana seperti tadi sudah dilaporkan ya, Bapak mungkin bisa sampaikan. Ini di masjid. Ini di masjid.
bukti pelaporannya, Bang? Ya, ini bukti laporannya. Jadi bukti dumas kita hari ini, pengaduan kita hari ini. Jadi kita melakukan bukan laporan. Jadi jangan salah, kita melakukan dumas. Kenapa kita melakukan dumas dari Garda Prabowo? Ini yang dinampingin senior saya, Bang Sunan dan Bang Ferdinand. Pak Farad juga cuma terlambat beliau. Nah, itu karena adanya desakan dari masyarakat pencinta Pak Prabowo dalam hal ini di Garda Prabowo yang ribuan masanya di luar mendesak kami dari kantor bantuan hukum Garda Prabowo bahwa kenapa sih kok dibiarkan saja orang menghina orang tua kami, artinya Pak Prabowo itu orang tua kami. Makanya hari ini kami datang ke Barreskrim untuk mengadu, bukan melaporkan. Perihal nanti bahwa diproses seperti apa itu kami serahkan kepada teman-teman di polisi. Mungkin bisa ditambahkan Bang Ferdinand lebih lengkap mungkin. Sudah cukup. Saya pikir cukup. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Di depan itu nggak usah disok. Ini anak halu atau kebanyakan nonton film kali ya, film spionase gitu, atau cuma parodi aja ya, bikin konten atau apa sih nih maksudnya nih? By the way, kalau cuma lucu-lucuan pun nggak lucu banget ini ya. Dan saya tidak peduli ada urusan politik dia segala macam, saya nggak peduli. Dia merasa dia penting lagi di Uber, mah kayaknya nggak gitu-gitu amat juga, nggak segitu pentingnya orangnya gitu kan. Tetapi saat orang ngomong soal telematika dan kemudian informasinya menyesatkan seperti biasa, saya nggak cuma tergelak, tapi selalu juga tergerak untuk meluruskan supaya masyarakat lebih paham. Ngerti ya concern saya? Oke, nah. PBX Finder ini alat untuk menemukan barang semacam tagging gitu loh. Jadi kayak alat digital, kotak bentuknya gitu, ada baterainya di dalamnya. Biasanya dicantolin untuk barang-barang berharga. Misalnya kita cantolin di dompet, kayak lebay nggak dompetnya, bisa lah di dompet, di gantungan kunci, di kamera, di charger, di apapun barang-barang yang menurut kita pengen selalu membawa barang itu, tetapi suka kalau kehilangan, suka kelupaan, kita pengen buru-buru cari tahu, ataupun itu barang berharga ya. Nah, pakai jaringannya itu apa? Jaringan Bluetooth. Jadi makanya itu dibilang private branch exchange, hanya untuk yang jaringan kecil aja ya. Nah, teknologinya dulu ada yang namanya BLE ya, Bluetooth Low Energy, karena kan Bluetooth kan boros. Nah, ini dibikin supaya lebih awet aratnya si baterainya. Kemudian meningkat di atasnya namanya UWB ya, Ultra Wideband. Itu untuk iPhone yang seri 11 ke atas, yang kemudian udah pakai chip U1 gitu, dipasang di situ. Gunanya si AirTag istilahnya zaman dulu. Nah, kemudian meningkat lebih barunya lagi, mulai pakai Find My Network ya dari Apple. Itu kemudian yang berbasis internet relay. Nah, ini pakai jaringan private branch, tapi jaringannya memanfaatkan orang-orang sekitarnya. Jadi ini bukan GPS tracker. Kalau orang bilang, oh ini GPS tracker, beda ya. Nah, kalau pakai GPS di situ kan dia membaca sinyal dari satelit. Nah, ini sudah pasti bukan untuk perangkat yang kayak gitu, karena kalau untuk mendengarkan sinyal satelit nggak bisa di bawah tempat ban serep gitu, karena kan ada penampang besinya, di atasnya ada bekleding, ada apa-apa segala, kemudian ada lagi atapnya gitu kan, besi lagi, semuanya besi. Itu sinyalnya dari satelit pasti nggak masuk. Segede-gedenya itu barang, itu bukan berarti dia untuk alat broadcast. Dia nggak membroadcast apa-apa kalau GPS tracker. Dia justru menerima beberapa informasi dari satelit GNSS, kemudian diolah, akhirnya dia menemukan titik dia itu sebetulnya di mana. Kalau di kolong bawah nggak dapet. Nah, dengan PBX Finder malah di sini, PBX Finder di sini membuat si jaringan ini, alat ini masih bisa ketemu. Kan tadi saya bilang kalau dekat kita bisa cari tahu, alat ini ada di mana nih, kamera saya, dipanggil, oh ada lokasi di situ, gitu ya, berdasarkan jarak secara Bluetooth-nya. Tapi kerennya, ini alat nih si pemilik, dia sudah di pairing lah, anggap istilahnya ya, udah dikoneksikan si alat ini dengan si HP yang punyanya si A ini. Kemudian si A ini udah jauh dari alat ini, alatnya di mana bisa dipasang gitu, dia nggak tahu, ketinggalan jauh. Nah, kemudian ada si B di sini yang dekat sama alat itu. Si A kan nggak akan dapat, namanya cuma Bluetooth, tapi si B karena punya aplikasi yang sama, nanti menangkap sinyal, ya bukan suara lah, sinyal dari si perangkat tersebut, karena perangkat itu sekarang nge-broadcast kan sinyal. Nah, ini si B akan dengar. Bukan hanya si B, si C, D, E, F, G yang punya aplikasi ini juga semuanya akan mendengarkan sinyal tersebut. Tinggal soal jarak. Nah, mereka pun nggak tahu bendanya di mana, hanya tahu ini ada perangkat nih, kok ada yang di area saya, ini bukan alat saya, enggak, ya udah ignore gitu.
walaupun mereka ignore, tetapi si programnya itu mengunggah informasinya secara terenkripsi, ya, titik lokasi tersebut, ya, lokasi si perangkat ponsel loh, bukan si alat, itu dikirim kepada si pemilik yang aslinya. Jadi dibilang bahwa barang Anda ada di lokasi sekian, longitude latitude-nya gitu loh. Itu di situ berdasarkan si perangkat. Jadi yang terdeteksi GPS-nya adalah ponsel-ponsel yang punya PBX-nya dan sekitar alat itu yang tadi mendengarkan sinyal itu, ya. Kedeteksinya si ponsel-ponselnya ini ya udah cukup karena ponselnya kan udah ada GPS gitu loh. Tujuannya apa? Jadi si alat ini kalau ada di basement ataupun di mana, walaupun taruh di kolong gitu, masih tetap bisa ketahuan titiknya, asalkan ada ponsel lain, ada perangkat yang lain yang deket-deketan juga sama di situ. Oke? Dapat ya, kebayang ya. Nah, setelah dia mengirimkan, yang ini tahu titiknya, tetapi dia tidak tahu siapa nih yang menemukannya siapa. Dia hanya tahu ada orang-orang yang dekat di arah situ. Nah, si penemunya kalau nemu barangnya, kemudian dia iseng, dia antek gitu, dia buang sinyal digitalnya, disimpan barangnya, ya si pemilik barang ini nanti hanya ngedenger lagi sinyal itu. Kalau si tagnya ini sekarang udah nganggur nih, nggak kehubung sama alatnya, geletak aja gitu, tetap nge-broadcast kan dia. Nah, orang lain akan tetap dengar lagi gitu loh. Jadi dia terdeteksi kepada si perangkat, si pemancarnya doang. Oke, clear ya tujuannya si perangkat ya, dan clear ya sudah bedanya dengan alat GPS tracker, beda banget. Oke, nah clear. Sekarang dengan kayak gitu berarti kalau si Tio ini dia bilang nggak melihat itu dalam notifikasinya, karena dia pakai iPhone, teman-temannya pakai Android atau pakai apa nggak dapat. Tetapi kalau sekarang temennya yang lain juga yang pakai iPhone juga, ini kan nanti masih nyala nih, dia coba aja sesama iPhone semuanya yang dekat-dekat situ ya, semuanya akan menerima broadcast dari si perangkat ini. Jadi bagaimana mungkin ini perangkat bisa dibilang bahwa dia membroadcast untuk khusus ngejejarnya yang si Tio itu. Kebanyakan nonton spionase sih, itu yang saya bilang, jadinya suka ngaco-ngaco gini. Ya, jadinya apa saya bilang, halu saya bilang, soalnya kenapa? Kasihan masyarakat kita seakan jadinya wow ngelihatnya kasus ini kemudian kayak gimana-gimana. Padahal pas sudah dengar dari yang saya gini, saya ceritakan, oh gitu doang ya, lebay. Ya kan, akhirnya bilangnya lebay gitu loh. Bisa jadi mungkin isi mobil itu apa sih, mobil Fortuner atau apa itu mungkin milik temannya, milik saudaranya atau siapa. Mungkin dipasangin alat itu agar si saudaranya tahu kalau mobil ini ada yang bawa, ada yang minjam kemana-mana, nanti kemudian hilang atau apa, lumayan masih bisa terdeteksi. Ya gitu pemanfaatannya. Mengenai packagingnya atau gimana ya, namanya kalau orang memodifikasi bebas-bebas aja. Nah kalau kalian menganggap bahwa percaya kayak sama dia, dibilang wah ini Intelnya gitu, come on, Intel mah nggak perlu sampai perangkat yang kayak gitu, cukup dari ponsel. Saya bilang dari ponsel aja kita udah bisa mendeteksi. Nggak usah Intel, kita aja kan lihat ada aplikasi banyak yang suka ada di pasaran yang untuk ngedeteksi si A di mana, si B di mana, ya kan. Nah begitu pula si alat PBX Finder ini, itu ada banyak di mana-mana, itu dijual di masyarakat, bukan alat-alat khusus yang kemudian hanya orang-orang tertentu dan kemudian orang jago-jago doang yang bisa pakai, enggak. Bebas, semuanya punya dan kemudian pakai perangkat platform yang sama, pakai iPhone di Apple gitu, di iOS ya bisa. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan, udah hampir 10 menit, mohon maaf kalau kecepatan, semoga amanah, semoga bermanfaat, mohon maaf saya nggak pakai istilah-istilah yang terlalu kompleks agar mudah dimahami orang. Dan kemudian mohon maaf kalau ada pihak-pihak yang merasa tersentil dan kemudian nggak berkenan sama yang saya sampaikan. Kembali saya bilang, saya nggak urusan sama politiknya, saya lebih concern masalah problematikanya. Jangan memperbodohi orang untuk hal-hal yang membuat masyarakat jadinya malah ngaco kepikiran kemana-mana ya. Pikirkan diri Anda sendiri, kepentingan Anda sendiri silahkan, tetapi jangan ganggu masyarakat dengan informasi yang nggak guna, yang nggak gimana. Ya, berasa Tom Cruise loh. Sebenarnya saya tidak mau judge apapun terkait preskon mahasiswa UGM setelah pembubaran diskusi. Tapi jujur kalau boleh saya bilang ini lucu. Mahasiswa UGM menyatakan bahwa itu adalah bentuk ketidakpercayaan. Sejak awal kalian memposisikan pemerintah pada posisi yang tidak mau kalian percayai. Sehingga apapun penjelasannya tidak akan pernah kalian terima. Karena kalian merasa paling benar sendiri. Dan kalau sudah seperti itu, yang kalian mau hanyalah ganti presiden. Itu kan yang kalian mau. Karena sejak awal kalian menutup ruang diskusi, ruang penjelasan, dan ruang untuk percaya. Jadi jelas kalian cuma mau ganti presiden. Dan menurut saya itu adalah tindakan tidak demokratis ketika masih banyak rakyat yang percaya dan mendukung pemerintah. Anehnya kalian bilang, kalian tidak anti diskusi, kalian tidak anti dialog. Tapi kalau mereka tidak berpihak, ngapain kami dialog? Pertanyaan saya gini, kalau memang sejak awal pemerintah berpihak pada kalian, terus apa yang mau didialogkan? Kan sudah berpihak. Justru karena ada perbedaan pendapat inilah harus didiskusikan, harus ada dialog. Karena yang namanya ada masalah itu ya harus dikomunikasikan. Tapi kalian menutup semua ruang itu, menutup ruang percaya, menutup ruang diskusi, menutup ruang untuk pemerintah memberikan penjelasan. Diajak ke sana lihat bukti nggak mau. Jadi sejak awal kalian memposisikan orang yang berbeda pendapat dengan kalian pada posisi yang tidak mau kalian percayai.
Sehingga apapun penjelasannya kalian tidak akan pernah terima. Dan itu akan selalu diposisikan salah. Serba salah nggak pemerintah ngadepin orang egois kayak kalian? Intinya makan kalian cuma mau ganti presiden, selesai persoalan.